Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini di tengah kita bersama untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di sekolah ini seperti biasa. Bapak Ibu, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bersama bahwa pada beberapa waktu yang lalu kita berkesempatan untuk latihan 7 jurus BK hebat yang pada tahap pertama itu sudah diikuti oleh Ibu Gusine Zelmi. Dan beliau juga sudah membagikan praktik baik pada kita semua, yaitu jurus 1 dan jurus 2. Nah, saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan 7 jurus BK hebat ini pada kesempatan kedua, yaitu tanggal 20 sampai 23 November lalu. Dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman belajar apa yang sudah saya dapatkan pada pelatihan tersebut terkait jurus berikutnya. Jadi hari ini adalah merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita terima sebelumnya. Sebelumnya saya tentu menyadari bahwa pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar dan mendampingi siswa yang sudah bertahun-tahun tentu sudah beragam. Nah, jadi di sini saya hadir, saya tampil di depan ini bukan untuk menggurui, tapi belajar berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan kemarin ini. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya itu dapat memperkaya dan melengkapi apa praktik baik yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Pada Bapak Ibu untuk berdiri kita menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus BK hebat ini bukan hanya milik guru BK saja, tetapi milik kita semua dalam upaya pendampingan terhadap siswa kita. Adapun 7 jurus tersebut adalah yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, kemudian yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir itu menata situasi. Bapak Ibu, ada yang menarik pada saat latihan kemarin, metode atau cara belajar yang digunakan dalam pelatihan itu. Nama metodenya itu ARKA. ARKA itu merupakan singkatan dari Nah, kenapa ini menarik? Kalau biasanya adalah memberikan pelajaran, kita biasanya itu berangkat dari teori dulu. Teori kita tanamkan teori atau materi pada siswa kita, kemudian kita ajak siswa kita untuk melakukan suatu aktivitas dan kemudian kita akhiri dengan refleksi. Nah, pada metode ARKA ini itu alurnya dibalik. Kita melakukan aktivitas terlebih dahulu, kemudian kita ajak siswa kita melakukan refleksi, kemudian baru kita tanamkan konsep atau materi yang akan kita berikan, yang akan kita tanamkan kepada siswa kita. Kemudian diakhiri dengan aplikasi, kita ajak siswa kita untuk bagaimana cara konsep tadi kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja Bapak Ibu, konsep ARKA ini juga bisa diterapkan oleh kita semua, oleh semua guru mapel ataupun wali kelas, yang mana konsep ARKA ini mengajarkan murid mereka untuk belajar dari pengalaman yang mereka alami. Kali ini saya ingin berbagi jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Kenapa saya memilih jurus ini? Karena resiliensi ini sangat penting untuk siswa kita saat ini, dengan kondisi yang seperti ini, dan itu sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana siswa kita rendahnya kemampuan resiliensi mereka. Mulai dengan melakukan aktivitas. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu di sini untuk melakukan aktivitas. Kita akan membangun menara. Nah, jadi kita nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok kita akan membangun sebuah menara. Dan menara itu nantinya akan diberikan tantangan goncangan ataupun angin ribut. Nah, sekarang bagaimana strategi kelompok tersebut
bagaimana menara yang dibangun itu kuat dan kokoh. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. I'll never let you go. Ternyata semua menara yang dibangun itu kokoh, tahan dari angin puting beliung. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita refleksi sebentar. Di sini ada 3 pertanyaan untuk merefleksikan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Pertanyaan yang pertama, saat menara tadi roboh atau hampir roboh, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran atau perasaan Bapak Ibu? Terima kasih Ibu narasumber. Perasaan saya pas Ibu datang ke kelompok kami tadi cemas, ragu, kok ditumpang, dicepet, di angin ribut gitu, gimana menaranya nanti? Jangan-jangan Gelodo yang datang. Iya. Jangan-jangan Gelodo yang datang. Oke, perasaan kelompok Ibu Iza saat tadi menaranya hampir roboh itu perasaan cemas ya Bu Iza, perasaan cemas. Kelompok Buat, apa yang pertama kali muncul tadi dalam pikiran Bu? Alhamdulillah kelompok kami tadi aman-aman saja. Kenapa? Karena walaupun dia tidak diletakkan, pondasinya udah kokoh. Nah, jadi tidak ada kecemasan lagi dalam anggota kelompoknya. Ya, baik, terima kasih Bu. Kelompok Bu itu dari awal sama sekali tidak ada kecemasan dan keraguan karena dari awal sudah percaya diri ya, sudah menyiapkan konsepnya dengan sebaik mungkin, maka mereka yakin bahwa menara yang akan mereka bangun itu kokoh dan anti puting beliung. Yang kedua, di kelas kapan murid kita biasanya mengalami gagal atau roboh atau hampir roboh, biasanya mengalami gagal atau roboh seperti menara tadi, dan apa yang sering mereka lakukan saat itu. Nah, ini pada Ibu wali kelas, Bapak Ibu wali kelas yang berpengalaman menghadapi siswa-siswa yang hampir roboh, silakan satu tanggapan saja. Kepada Ibu Asri Rahmatika, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait kapan biasanya murid mengalami masa hampir roboh ini dan biasanya apa yang mereka lakukan? Ya, terima kasih Bu narasumber. Berdasarkan pengalaman kami sebagai wali kelas, anak kita yang cenderung mengalami kondisi hampir roboh, gayang-gayang kata istilah Ibu narasumber tadi ya, ketika saat ditagih untuk mengumpulkan tugas-tugas sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Tapi sebelum itu, walaupun sudah ditagih ya, mereka tetap enjoy. Tapi setelah dijadikan itu sebagai syarat untuk ikut ujian, baru mereka merasa cemas, gelisah, bahkan dalam posisi yang hampir roboh tadinya. Di sana banyak kita temukan anak-anak seperti itu. Dari pengalaman kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asri Rahmatika. Nah, kita semua di sini sangat berpengalaman menghadapi siswa yang hampir tumbang ya, apalagi di akhir semester ini semenjak diberlakukannya kartu kontrol. Bahkan sampai hari ini masih ada siswa kita yang belum tuntas. Dan reaksi dan respon masing-masing siswa kita itu ada yang beragam. Ada yang ditelepon dulu baru datang, atau ada yang datang bersama orang tuanya, ada yang lengah saja sehingga bapak ibu guru kelasnya yang mengupayakan bagaimana untuk ikut ujian. Bahkan ada siswa kita yang roboh duluan, tumbang duluan, bahkan sebelum kita kasih angin puting beliung tadi. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, sikap atau respon guru seperti apa yang paling membantu untuk murid mau mencoba lagi? Nah, ini mungkin kita mintakan kepada Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, yang berhasil mengokohkan siswanya yang hampir roboh di titik-titik terakhir kemarin. Dan kita berikan waktu untuk ujian susulan 2 hari kan, ada siswa kita yang hampir roboh, hampir tumbang, tapi Bapak Ibu guru berhasil membangkitkan semangat mereka kembali sehingga bisa ikut ujian. Siapa Bapak Ibu yang mau membagikan pengalamannya? Coba berilah. Coba berilah pengalaman mengokohkan yang hampir tumbang. Ini pengalaman
kemarin sebelum ikut ujian, dan bahkan sekarang satu pun masih ada satu lagi yang tertinggal. Ini karena melihat situasi dan kondisi anak yang posisinya hampir umur ini, kebetulan tahun kemarin juga tidak naik kelas. Nah, melihat situasi dan kondisinya bagaimana dia di rumah, kemudian di sekolah, bagaimana dia pergi ke sekolah, akhirnya dengan mungkin rujukan dan berbagai macam alasan mungkin untuk membuatkan dia, akhirnya dia datang ke sekolah. Apa kesulitan kamu? Akhirnya dia mengatakan, itu saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan karena dia sering libur. Jadi ujung-ujungnya mungkin sebagai rasa entah kasihan lah namanya, entah apalah. Jadi melihat situasinya dari tahun kemarin, dia kebetulan anak yang hampir roboh ini adalah anak yang memang mungkin dari tingkah laku, kalau masalah intelijensi mungkin akademiknya tergolong lumayan menengah. Jadi akhirnya kami pun menginisiatif untuk membantunya. Asalkan dia melengkapi ada tugas bukunya mana, apa dia pelajari selama ini, pernah nggak kamu? Jadi ketika itu ada, di mana kekurangannya terpaksa, bukan terpaksa, tapi mungkin itulah peran kita selaku wali kelas untuk membantunya, untuk mewujudkan supaya dia jangan lupa. Akhirnya kemarin dia dibantu mungkin karena dari segi biaya tidak bisa membuat TV dan segala macam. Akhirnya sebagai wali kelas saya ikut membantu untuk melakukan tugasnya. Oke, terima kasih Bu Dila. Kita berikan aplaus untuk Ibu Dila. Nah, jadi Bapak Ibu berbagai respon dan tanggapan yang terjadi terkait dengan apa yang terjadi di akhir semester ini. Ada siswa kita yang diberikan pendekatan khusus, perhatian khusus oleh wali kelasnya sehingga akhirnya mau bangkit kembali. Ada juga siswa kita yang sudah diberikan pendekatan khusus, rapor khusus, dijemput, tapi mungkin karena resiliensi tadi belum tumbuh di dalam dirinya sehingga belum juga tercapai upaya kita. Bangun resiliensi. Nah, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Nah, resiliensi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, kemampuan dasar ini yang harus dimiliki oleh siswa kita, tapi pada kenyataannya hari ini kemampuan inilah yang sangat rendah dimiliki oleh siswa kita. Kalau dia kena tegur 1-2 kali, nah itu langsung mematahkan semangatnya, tidak mau tampil lagi. Kenapa? Resiliensi ini sangat penting di zaman sekarang. Bapak Ibu, sama kita ketahui bahwa generasi siswa kita sekarang ini disebut juga dengan generasi strawberry. Ya, generasi strawberry yang tampilan luarnya itu sangat cantik, sangat menarik, sangat bagus. Nah, tapi dalamnya bagaimana? Di dalamnya sangat lembek, lunak. Kalau seandainya strawberry yang cantik tadi kita genggam lebih lama atau agak kuat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hancur dia. Nah, seperti itulah siswa kita. Diri itu tidak berdiri sendiri, tapi ada komponen-komponen yang saling mendukung dan saling terkait untuk membangun resiliensi diri ini. Ada kesadaran diri, ada kontrol emosi, ada kemampuan untuk menyesuaikan diri, ada positif perspektif, kemudian ada self compassion, yaitu bagaimana tidak mudah menyalahkan diri sendiri dan tidak terlalu keras dengan diri sendiri. Kemudian ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan ada growth mindset. Nah, ini sudah sering kita bahas ya. Growth mindset ini pola pikir bertumbuh. Nah, yang akan menjadi fokus kita hari ini adalah growth mindset. Nah, kemudian pola pikir bertumbuh tumbuh sejak dalam pikiran. Nah, Bapak Ibu, ini ada 2 anak kembar. Anak kembar yang dibesarkan di dalam keluarga yang sama, lingkungan yang sama, dan pola asuh yang sama. Kemudian, si kembar ini memiliki seorang ayah yang perokok. Nah, si A ini dia berpikir seperti ini. Saya kalau sudah besar nanti saya ingin menjadi seperti ayah saya. Sementara si B yang diasuh dengan pola yang sama, dia memiliki pikiran bahwa nanti kalau saya sudah besar saya tidak ingin seperti ayah saya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi jika si kembar ini sudah besar nanti? Keduanya akan menjadi 2 pribadi yang sangat berbeda. Si A akan tumbuh menjadi perokok karena dari awal pola pikirnya sudah dibentuknya bahwa dia akan menjadi seperti ayahnya yang perokok. Sementara si B, dia tidak akan menjadi seperti ayahnya, berarti dia tidak akan menjadi seorang yang perokok. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana pola pikir yang ditanamkan ke dalam pikiran kita sejak awal itu berpengaruh terhadap masa depan. Nah, kemudian di sini ada 2 pola pikir, fixed mindset dan growth mindset. Kalau orang yang dengan pikiran siswa kita yang mempunyai fixed mindset dalam memandang kesuksesan, dia akan berkata, dalam pikirannya akan tumbuh bahwa saya bisa sukses jika saya punya bakat. Saya bisa sukses jika dia akan mencari alasan untuk sukses tadi. Tapi kalau siswa kita yang mempunyai growth mindset, dia akan berkata, memandang kesuksesan itu, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, begitu juga pantangannya terhadap kegagalan, kesulitan,
masukan, masalah, dan kritik. Orang yang mempunyai fixed mindset ketika diberikan kritikan dia akan merasa sakit hati. Tapi kalau orang yang mempunyai growth mindset ketika diberikan kritikan atau masukan, dia akan mengucapkan terima kasih dan berusaha memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita lihat apakah kita termasuk orang yang growth mindset atau fixed mindset. Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Coba Bapak Ibu yang menganggap ini growth mindset, coba angkat tangan. Tidak ada. Yang menganggap ini fixed mindset? Tidak ada juga. Ada juga. Coba kita ulangi lagi ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Oke, fixed mindset. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Lanjut, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Low mindset. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Oke, benar, fixed mindset. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu silakan nilai dari jawaban sendiri tadi ya, berapa banyak fixed mindsetnya dan berapa banyak growth mindsetnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah bentuk pola asuh dan pendampingan yang biasa kita lakukan terhadap siswa kita. Nah, ada yang tegas, tidak lembut. Kemudian ada yang tegas, tapi lembut. Ada yang tidak tegas dan tidak lembut. Kemudian ada yang tidak tegas, tetapi lembut. Nah, ini ada 4 macam pola pengasuhan yang kita lakukan kepada siswa kita. Kalau kita lihat model yang pertama itu tegas, tidak lembut. Dia tegas dan tidak lembut. Nah, ini artinya posisi orang tuanya sebagai subjek, kemudian posisi anak sebagai objek. Nah, siapa yang akan menang di sini? Ketika orang tuanya tegas dan tidak lembut, siapa yang akan menang? Tentu orang tuanya yang akan menang kan? Aturan yang dibuatnya tegas dan caranya juga keras. Tentu orang tua menang, anak kalah. Kemudian ada tidak tegas dan tidak lembut. Nah, posisi pengasuhan seperti ini, posisi orang tuanya adalah sebagai objek, kemudian posisi anaknya sebagai orang tua dan anak sama-sama menjadi objek. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Orang tua dan anak sama-sama kalah karena orang tuanya tidak tegas dan tidak lembut. Nah, kemudian ada satu lagi, tidak tegas tetapi lembut. Nah, ini biasanya yang anaknya yang akan menang ya, karena orang tuanya lembut dan tidak tegas. Nah, jadi anaknya ubah atau anaknya, kemudian inilah pola yang seperti inilah yang membuat orang tua diremehkan oleh anaknya, bahkan anaknya daripada orang tuanya. Terakhir ada pola asuh tegas lembut. Nah, kalau pola asuh tegas dan lembut ini orang tua dan anak sama-sama subjek. Nah, kalau polanya seperti ini, siapa yang akan menang kira-kira? Nah, benar sekali. Kedua-duanya akan menang. Kenapa? Karena anak dengan pola asuh yang tegas, dia akan memahami bahwa setiap tindakan, setiap perbuatan dia akan ada konsekuensinya. Tapi di sisi lain dia akan tetap merasa didukung, merasa disupport oleh pola asuh orang tuanya yang lembut tadi. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tegas itu tidak selalu harus keras. Nah ya, tegas tidak selalu harus keras. Tegas itu bagaimana kita konsisten dalam menerapkan aturan yang ada, sikap kita dan respon kita kepada siswa, kepada rekan sejawat dan kepada semuanya tanpa dengan cara yang keras atau kasar, seperti itu. Nah, hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan melengkapi praktik baik yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Banyak maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.